Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Halo kawan-kawan semua dimanapun berada, semoga baik-baik selalu. Halo para pendidik dan pejuang ilmu pengetahuan di seluruh Indonesia. Dalam dunia pendidikan yang dinamis, perubahan adalah suatu keniscayaan. Salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan kita adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 yang mengatur pemenuhan beban kerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Namun, seiring berkembangnya zaman dan tuntutan pendidikan yang semakin kompleks, peraturan ini mengalami revisi untuk lebih mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Pada video ini, kami akan membahas secara mendetail perubahan-perubahan yang telah dilakukan terhadap peraturan tersebut. Kita akan melihat bagaimana penyesuaian ini berdampak positif terhadap beban kerja pendidik, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengoptimalkan peran guru, kepala sekolah, serta pengawas sekolah dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul. Mari kita telah bersama apa saja perubahan yang telah dilakukan, mengapa perubahan ini perlu, dan bagaimana implementasinya di lapangan. Tetap semangat dalam menjalani tugas mulia ini, karena bersama-sama kita bisa menciptakan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683 diubah sebagai berikut. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan angka 2 dan angka 7 pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini dimaksud dengan 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah Indonesia di luar negeri. 3. Pengawas sekolah adalah guru pengawas negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. 4. Tatap muka adalah interaksi langsung antara guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum. Satuan administrasi pangkal yang selanjutnya disebut Satmingkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi guru atau kepala sekolah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah. 6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten kota. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 2. Ketentuan ayat 1, ayat 2, ayat 4 huruf D, ayat 7, dan ayat 8 pasal 4 diubah serta
ditambah satu ayat baru sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut. 1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A meliputi A. Pengkajian kurikulum pembelajaran, pembimbingan program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan, dan B. Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B merupakan pelaksanaan dari perencanaan pembelajaran. 3. Pelaksanaan pembelajaran sebagai dimaksud pada ayat 2 dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. 4. Pelaksanaan pembimbingan sebagai dimaksud pada ayat 2 dipenuhi oleh guru bimbingan dan konseling dengan membimbing paling sedikit 5 rombongan belajar per tahun. 5. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan sebagai maksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 6. Membimbing dan melatih peserta didik sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf D dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler. 7. Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf E meliputi A. Wakil Kepala Satuan Pendidikan, B. Ketua Program Keahlian Satuan Pendidikan, C. Kepala Perpustakaan Satuan Pendidikan, D. Kepala Laboratorium, Bengkel, atau Pembelajaran Industri Satuan Pendidikan, E. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu, atau F. Tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf E yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. 8. Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf A sampai dengan huruf D dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya. 9. Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf E dan huruf F dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya dan atau di luar satuan administrasi pangkalnya. 3. Ketentuan ayat 1 pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut. 1. Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7 huruf A sampai dengan huruf D diekivalensikan dengan 12 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan dan konseling untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. 2. Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7 huruf E diekivalensikan dengan 6 jam tatap muka per minggu bagi guru pendidikan khusus untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. 4. Ketentuan huruf D, huruf G, huruf H, dan huruf I ayat 1, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 pasal 6 diubah serta ditambahkan 2 huruf yakni huruf J dan huruf K ayat 1 pasal 6 sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut. 1. Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7 huruf F meliputi wali kelas, pembina organisasi siswa intrasekolah, pembina ekstrakurikuler, koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, atau ketua bursa kerja khusus pada SMK, guru piket. Yang F,
Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi pihak pertama. G. Tim kerja pengelolaan kinerja guru. H. Pengurus organisasi profesi guru. I. Tutor. J. Koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan atau tugas tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf G dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya. 3. Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dihitung sebagai pemenuhan jam tatap muka. 4. Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diekivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran. 5. Pelaksanaan 2 atau lebih tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh guru bimbingan dan konseling dapat diekivalensikan dengan pelaksanaan bimbingan terhadap satu rombongan belajar per tahun. 6. Rincian ekivalensi tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf K ditetapkan oleh Menteri. 7. Guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka paling sedikit 18 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau paling sedikit membimbing 4 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan dan konseling pada satuan administrasi pangkalnya. 8. Dalam hal guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 7, guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam satu zona yang ditetapkan oleh dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 8 melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 jam tatap muka per minggu pada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh dinas. 5. Ketentuan ayat 3 pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas A. Manajerial, B. Pengembangan kewirausahaan, C. Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. 2. Beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ekivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 yang merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. 3. Rincian ekivalensi beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Menteri. Yang keempat, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terdapat guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap atau belum tersedia guru yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu. 6. Ketentuan ayat 3 pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pertama, beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap guru
ekivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. 2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengawas sekolah juga merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap guru dan kepala sekolah binaannya dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Yang ketiga, rincian ekivalensi beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh Menteri. 7. Ketentuan ayat 2 pasal 13 diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut. Pertama, pemenuhan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dalam melaksanakan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dapat dikecualikan bagi A. Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum. B. Guru pendidikan khusus. C. Guru pendidikan layanan khusus. D. Guru pada sekolah Indonesia luar negeri. Yang kedua, pemenuhan pelaksanaan pembimbingan paling sedikit terhadap 5 rombongan belajar per tahun dalam pelaksanaan bimbingan oleh guru bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan kurang dari 5 rombongan belajar. 8. Ketentuan pada lampiran pertama, lampiran 2, dan lampiran 3 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683 dihapus. Pasal 2 Peraturan Menteri ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, pada tanggal surat keputusan ini tanggal 4 Juli 2024 dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2024. Demikian Bapak Ibu tentang surat keputusan pemenuhan beban kerja guru, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.